Bab 396, Kompetisi Bela Diri Nomor 1. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Tuan muda pedang terbang seperti anak panah yang meninggalkan busur, dia berulang kali meludahkan beberapa suap darah sebelum mendarat di tanah dengan terhuyung-huyung dan dia hampir jatuh. Meskipun dia tidak jatuh, wajah Tuan muda sabar masih sangat pucat. Aku sudah kalah. Long Yun menarik napas dalam-dalam lalu menarik pil obat. Energi asalnya luka di dalam tubuhnya karena melarutkan kekuatan obat pil. Setelah dia memulihkan lukanya sedikit, Tuan muda sabar memandang Duan Lingtian dengan tatapan berapi-api. Aku akan datang mencarimu lagi, aku secara pribadi akan datang ke Sekte Pedang Bintang 7 begitu aku melangkah ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage dan mengalahkanmu untuk menghapus penghinaan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tuan muda pedang terbang keluar untuk mengambil pedang roh kelas 6. Lalu sepertinya telah berubah menjadi angin saat dia menghilang di dalam halaman kompetisi bela diri. Meskipun Tuan muda sabar telah kalah, dia tidak sedih. Dia menyebarkan berita bahwa dia akan mengalahkan Duan Lingtian suatu hari nanti dan menghapus penghinaan ini. Tuan muda sabar ini jauh lebih menyenangkan daripada Tuan muda sitar itu. Alis Duan Lingtian terangkat dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tuan muda sabar telah mendapatkan rasa hormatnya. Ketika dia mengingat adegan sebelumnya, Duan Lingtian menghela nafas sedikit. Jika bukan karena bantuan kekuatan spiritualnya yang akut, akan sulit baginya untuk menangkap kesempatan sesaat ketika benih kekuatan pedang padam sementara. Jika bukan karena ini, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Tuan muda sabar dalam pertempuran langsung. Seiring dengan kepergian Tuan muda sabar, kerumunan orang di halaman kompetisi bela diri akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Yang pertama pulih dari keterkejutan mereka adalah pemimpin sekte dan sesepuh dari berbagai sekte. Para pemimpin sekte dan sesepuh dari Sekte Bulan Salju, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Pemisahan Gunung semuanya memilih untuk tetap diam. Tapi tatapan mereka semua turun ke Duan Lingtian serempak, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Sementara itu, alis Duan Lingtian sedikit tersentak. Pada saat yang sama, gendang telinganya bergetar dan dia menerima 3 transmisi suara. Duan Lingtian, jika Anda bersedia beralih ke Sekte Bulan Salju saya juga dapat melepaskan posisi saya kepada Anda dan membantu Anda menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Bulan Salju saya. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara pemimpin Sekte Bulan Salju. Duan Lingtian, selama Anda beralih ke Sekte Konvergensi Asal kami, saya bersedia melepaskan posisi saya kepada Anda dan memungkinkan Anda untuk menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Konvergensi Asal. Selain itu, saya bersedia untuk membuat penatua wali terkuat dari sekte saya menganggap Anda sebagai murid pribadinya, memungkinkan Anda untuk memperoleh pertumbuhan yang jauh lebih baik. Ini adalah transmisi suara dari pemimpin Sekte Konvergensi Asal. Duan Lingtian, beralih ke Sekte Pemisahan Gunung saya, selama itu adalah sesuatu yang Anda inginkan. Maka selama itu dalam kemampuan Sekte Pemisahan Gunung saya, Sekte Pemisahan Gunung saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Termasuk posisi Sekte Pemimpin, termasuk lokasi budidaya, termasuk ini adalah suara pemimpin Sekte Pemisahan Gunung. Pada saat yang sama, 3 pemimpin sekte besar telah melemparkan ranting zaitun ke Duan Lingtian, dan ini menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Tak perlu dikatakan, kondisi yang dibicarakan oleh 3 pemimpin sekte sangat menggoda. Terutama apa yang dikatakan pemimpin Sekte Pemisah Gunung, memenuhi semua kondisinya yang berada dalam kemampuan Sekte Pemisahan Gunung. Ini juga berarti bahwa begitu dia beralih ke Sekte Pemisahan Gunung, dia akan dapat memperoleh manfaat yang sulit dibayangkan. Maaf, pemimpin sekte, Duan Lingtian mengirimkan transmisi suara yang sama ke telinga ketiga pemimpin sekte, menyebabkan mereka tercengang dan saling melirik. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang lain akan memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Duan Lingtian, pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis pulih dari keterkejutannya dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang sangat rumit. Duan Lingtian sebenarnya telah mengalahkan putra angkatnya Long Yun, tuan muda pedang dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol dalam generasi muda kerajaan Hutan Azure. Tidak apa-apa jika Duan Lingtian adalah murid Sekte Pedang Bintang 7 yang lebih tua dari Long Yun. Tetapi Duan Lingtian baru berusia 22 tahun. Mengalahkan tuan muda sabar yang berusia 26 tahun, Long Yun, pada usia 22 tahun. Dia tidak meragukannya sedikit pun bahwa begitu berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan yang sangat besar di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Targetku adalah yang pertama,
Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan Duan Lingtian dan hanya menganggap Duan Lingtian masih muda dan sombong. Tapi sekarang, Duan Lingtian menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk merebut tempat pertama, dan dia benar-benar merebut tempat pertama di kompetisi bela diri. Duan Lingtian merebut yang pertama di kompetisi bela diri. Para tetua dari 4 sekte besar tercengang. Duan Lingtian mengalahkan Tuan Muda Sabar yang berusia 26 tahun pada usia 22 tahun. Pertempuran hari ini cukup untuk membuat namanya dikenal jauh dan luas. Pada usia 22 tahun, dia mengalahkan salah satu tokoh di antara 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Duan Lingtian pasti akan melampaui 5 tuan muda hebat di masa depan. Dengan bakat dan kemampuannya yang alami, 2 tahun lagi akan cukup baginya untuk menyapu semua 5 tuan muda yang hebat. Dalam beberapa tahun lagi, dia hanya akan berusia 25 atau 26. Aneh, abnormal. Murid-murid dari berbagai sekte berdiskusi dengan bersemangat segera setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh hormat dan mereka tidak lagi berani memandang rendah Duan Lingtian ketika mereka berbicara. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melihat adegan Duan Lingtian menyapu semua 5 tuan muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure dalam beberapa tahun dari sekarang. Pemuda yang penuh keajaiban ini membuat mereka yakin akan kemampuannya. Dia benar-benar mengalahkan Tuan Muda Sabar secara langsung. Liu Yue dari Sekte Bulan Salju memiliki ekspresi kaget saat dia menatap kosong ke arah Duan Lingtian. Sekarang, di matanya, pemuda yang dia pandang rendah sebelumnya ini tampaknya telah berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi yang sulit untuk diseberangi, dan itu menyebabkan gelombang ketidakberdayaan muncul dari lubuk hatinya. Dalam hal kekuatan, aku lebih rendah dari Tuan Muda Sabar, dalam hal penilaian, aku jauh lebih rendah darinya. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Tuan Muda Pedang sebelumnya dan mengingat penghinaan dan keengganan yang dia miliki terhadap Duan Lingtian sebelumnya, Liu Yue merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya dan dia berharap tidak lebih dari menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Saudara muda Duan Lingtian, pekerjaan bagus. Zheng Song tertawa terbahak-bahak dan memiliki ekspresi bersemangat. Saudara muda Duan Lingtian telah berhasil. Dia telah mengalahkan salah satu dari 5 tuan muda yang hebat, Tuan Muda Pedang, dan merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Saudara muda ini yang telah berulang kali menciptakan keajaiban selama ini, sekali lagi telah menciptakan keajaiban. Duan Lingtian. Meng Qiu menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit kegembiraan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menghapus dendam dengan Duan Lingtian pada waktu yang tepat adalah keputusan yang benar. Monster seperti Duan Lingtian hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huang Ji pucat pasi dan sosoknya sedikit gemetar, matanya dipenuhi dengan kilau ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Duan Lingtian mengalahkan Tuan Muda Sabar? Dia baru berusia 22 tahun. Ketika dia mengingat bagaimana dia hanya memiliki kultivasi di tingkat keempat dari tahap inti asal ketika dia berusia 22 tahun, hati Huang Ji sepertinya langsung jatuh ke jurang yang tak berdasar. Bahkan jika dia lagi tidak mau mengakuinya, dibandingkan dengan Duan Lingtian, dia memang hanya kotoran. Setiap hari Duan Lingtian berada di dalam Sekte Pedang Bintang 7, maka itu akan menjadi hari lain di mana aku, Huang Ji, tidak dapat mengangkat kepalaku. Tidak, aku tidak mau menerima ini, aku tidak mau, aku adalah murid pribadi dari pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, aku adalah pemimpin Sekte masa depan dari Sekte Pedang Bintang 7. Hati Huang Ji tak henti-hentinya melengkung ke batas. Karena surga telah melahirkanku, lalu mengapa memberinya kehidupan? Inilah yang tergambar dalam hati Huang Ji saat ini. Hahaha, pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Linghu Jinhong, kehilangan ketenangannya dan tertawa keras. Tawa tulusnya datang dari lubuk hatinya dan dia merasa dimuliakan setelah dipenuhi. Ini masih pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini dia begitu bahagia. Kezhen dan Zheng Fan mulai tertawa juga. Tatapan mereka bertemu pada sosok muda yang berdiri di kejauhan, tak bergerak seperti gunung. Justru pemuda inilah yang memperoleh kemuliaan nomor 1 dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian. Saat mereka menatap pemuda di depan mereka,
mereka tampaknya dapat melihat masa depan yang cerah tanpa batas dari Sekte Pedang Bintang 7. Dengan Duan Lingtian di Sekte Pedang Bintang 7, mengapa Sekte Pedang Bintang 7 khawatir tidak bisa menjadi mulia di masa depan? Selain itu, Duan Lingtian, yang telah menjadi pusat perhatian, memandang Ling Hu Jinhong dan tersenyum ringan sambil mengangguk, lalu mengirim transmisi suara. Pemimpin sekte, buah asal giok yang kamu berikan padaku tidak sia-sia. Duan Lingtian, terima kasih. Transmisi suara Ling Hu Jinhong dipenuhi dengan ketulusan. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Duan Lingtian. Hari ini, Duan Lingtian telah memperoleh yang pertama dalam kompetisi bela diri, dan pada saat yang sama dia merebut kemuliaan untuk Sekte Pedang Bintang 7, dia juga menyatakan kepada sekte besar lainnya status tak tertandingi dari 7 bintang. Sekte Pedang di Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Sekte Pedang Bintang 7 akan selalu menjadi sekte nomor 1. Selanjutnya, sudah waktunya bagi tuan rumah, pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis, untuk membagikan hadiah untuk 3 besar. Hadiah untuk 3 besar dalam kompetisi bela diri tidak lain adalah pil pemeliharaan baru lahir dan sejumlah kecil pil pemulihan besar kelas 6. Meskipun pil pemeliharaan baru lahir memiliki nilai yang luar biasa, mereka tidak berguna untuk Duan Lingtian sekarang. Kemurnian dari Naschen Nurturing Pills ini terlalu rendah, dan jauh lebih rendah dari 90% dan di atas Naschen Nurturing Pills yang dia sempurnakan. Pil pemulihan hebat kelas 6 tidak buruk, Duan Lingtian memeriksa 10 pil pemulihan besar kelas 6 yang merupakan bagian dari hadiah yang pertama dalam kompetisi bela diri dan dia mengangguk puas. Pada akhirnya, dia menarik pil obat yang berkedip-kedip dengan penghalang ki berwarna biru dan memancarkan untaian aura yang dalam dari cincin tata ruang yang diberikan oleh pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis kepadanya. Segera, pil baru lahir mendalam. Murid-murid dari berbagai sekte di halaman kompetisi bela diri menatap lekat-lekat ke tangan Duan Lingtian dan ekspresi mereka terbakar dengan keinginan. Ini adalah pil Naschen mendalam yang legendaris. Seharusnya begitu. Seperti yang diharapkan dari pil obat legenda, itu sama sekali tidak seperti pil obat kelas 6 biasa. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan benar-benar tidak dapat mengeluh setelah dia menderita kerugian ini. Pil baru lahir yang mendalam ini adalah sesuatu yang awalnya dia persiapkan untuk putra angkatnya, Tuan Muda Sabar, tetapi siapa yang tahu bahwa Duan Lingtian akan muncul entah dari mana dan merebutnya. Diskusi para murid dari berbagai sekte masuk ke telinga pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan, dan itu menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa terasa. Tapi wajahnya masih mempertahankan senyum tenang. Sebagai tuan rumah, dia tidak bisa kehilangan arah. Bahkan jika hatinya berdarah. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia sama sekali tidak akan mengudara dan menjadikan Profound Naschen Pill sebagai hadiah untuk yang pertama dalam kompetisi bela diri. Pil Naschen mendalam ini adalah pil obat yang dia minta untuk putra angkatnya. Jika Duan Lingtian ini mengkonsumsi Profound Naschen Pill, maka mungkin dia akan langsung menerobos ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage setelah setengah tahun. Pemimpin Sekte Pedang Teratai Iblis tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melakukan segalanya demi membiarkan Duan Lingtian menuai keuntungan. Bab 397, Memberi Hadiah Pil. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Profound Naschen Pill di tangan Duan Lingtian. Kakak senior Zheng Song, Duan Lingtian tiba-tiba berbalik untuk melihat Zheng Song di dekatnya. Tindakannya mengejutkan Zheng Song. Saudara muda Duan Lingtian, ada apa? Kakak senior Zheng Song, bukankah kamu mengatakan kamu menginginkan pil yang baru lahir ini? Sekarang, aku sudah mendapatkannya, dan aku akan memberikannya kepadamu. Duan Lingtian memberikan Profound Naschen Pill di tangannya kepada Zheng Song sambil tersenyum ringan. Seolah-olah dia yang dia berikan bukanlah Profound Naschen Pill yang legendaris, melainkan pil obat yang luar biasa. Zheng Song dikejutkan oleh ini dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Duan Lingtian ingin memberikan Profound Naschen Pill. Apakah dia sudah gila? Pil Naschen mendalam ini mampu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri selama setengah tahun. Pil obat yang luar biasa mampu memungkinkan budidaya seniman bela diri untuk maju dengan pesat, dan merupakan sesuatu yang dapat dihadapi oleh keberuntungan tapi tidak dicari. Dia benar-benar ingin menghadiahkannya. Orang gila. Duan Lingtian ini benar-benar orang gila. Dengan bakat alaminya, jika dia mengonsumsi Profound Naschen Pill, maka dia pasti bisa menembus ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Dunia orang gila bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami.
Untuk sementara waktu, para murid dari berbagai sekte menggelengkan kepala mereka sambil menghela nafas dengan emosi. Tindakan Duan Lingtian saat ini benar-benar tak terbayangkan. Pil Nasgen mendalam adalah pil obat legenda, pil yang memiliki harga tetapi tidak ada pasar, pil yang dapat ditemukan dengan keberuntungan tetapi tidak dicari. Sekarang, Duan Lingtian benar-benar ingin memberikannya. Saat ini, bahkan petinggi dari 5 sekte besar semuanya memiliki ekspresi kaget. Terutama pemimpin sekte pedang teratai iblis, sudut mulutnya berkedut. Duan Lingtian ini tidak akan sengaja memprovokasi dia kan. Saudara muda Duan Lingtian, pil baru lahir yang mendalam ini terlalu berharga dan saya tidak bisa menerimanya. Meskipun tatapan yang ditembakkan Zheng Song ke Profound Nasgen Pil dipenuhi dengan hasrat membara, dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, efek yang dapat ditampilkan oleh pil baru lahir yang mendalam ini di tangan Duan Lingtian jauh lebih kuat dari efek yang dapat ditampilkannya di tangannya. Jika Duan Lingtian mengkonsumsi Profound Nasgen Pil ini, maka dia pasti akan mampu menembus ke tingkat kelima dari Nasgen Soul Stage dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, kekuatan Duan Lingtian akan lebih kuat. Kakak senior Zheng Song, jika kamu tidak mengambilnya, maka aku akan membuangnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bagi seorang seniman bela diri biasa, pil Nasgen mendalam ini tidak dapat dianggap sebagai harta karun, tetapi baginya itu tidak berbeda dengan rumput rendahan. Ketika dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun yang cukup hari itu, bakat alaminya sudah mencapai batas. Jika seseorang dengan bakat alami yang telah mencapai batas, maka bahkan jika mereka mengkonsumsi Profound Nasgen Pil, itu tidak akan membantu sama sekali. The Profound Nasgen Pil hanya berguna bagi seorang seniman bela diri yang bakat alaminya belum mencapai batas. Duan Lingtian, jangan gegabah. 3 petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 cemas, karena mereka merasa Duan Lingtian secara sembrono menyalahgunakan hal-hal besar. Jika bukan karena Duan Lingtian menjadi orang yang telah memberikan jasa berjasa kepada Sekte Pedang Bintang 7 sekarang dan merupakan masa depan Sekte Pedang Bintang 7, mereka bahkan akan tega mencekiknya sampai mati. Itu adalah pil baru lahir yang mendalam. Sebuah pil obat yang bisa disebut harta karun bagi seniman bela diri Nasgen Soul Stage, tingkat keberhargaannya tidak kalah dengan buah roh. Duan Lingtian sebenarnya ingin membuangnya. Selain 3 petinggi Sekte Pedang Bintang 7, semua orang berharap tidak lebih dari mencekik Duan Lingtian sampai mati. Duan Lingtian dengan sengaja membuat semua orang kesal. Dia benar-benar mengatakan dia akan membuang Profound Nasgen Pil. Itu terlalu menjengkelkan. Para murid dari berbagai sekte menggertakkan gigi mereka. Meng Qiu di dalam pergola memandang Zheng Song dengan ekspresi iri. Jika Zheng Song mengkonsumsi Profound Nasgen Pil, maka setelah setengah tahun, kultivasi Zheng Song akan cukup untuk mengungguli dia. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Profound Nasgen Pil di tangan Duan Lingtian. Kakak senior Zheng Song, Duan Lingtian tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan itu sangat tiba-tiba. Ah! Zheng Song bergidik ketika dia mendengar teriakan ledakan Duan Lingtian, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya sebagai balasan. Itu benar pada saat ini. Astaga! Duan Lingtian mengangkat tangannya dan Profound Nasgen Pil berubah menjadi cahaya mengalir yang langsung melesat ke mulut Zheng Song, dan saat Zheng Song menutup mulutnya, kekuatan obat Profound Nasgen Pil langsung larut di dalam mulutnya, menyatu ke dalam tubuhnya. Zheng Song tercengang. Dia telah memakan Profound Nasgen Pil. Semua ini terlalu tiba-tiba, dan itu sedikit tidak terduga baginya. Saudara muda Duan Lingtian, kamu, Zheng Song memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan mengambil tindakan begitu tiba-tiba dan dengan paksa menembakkan Profound Nasgen Pil ke dalam mulutnya. Di dalam halaman kompetisi bela diri, itu benar-benar sunyi senyap. Tindakan Duan Lingtian mengejutkan semua orang yang hadir. Duan Lingtian benar-benar memberikan Profound Nasgen Pil. Keberuntungan murid Sekte Pedang Bintang 7 ini terlalu bagus, kan? Alangkah baiknya jika Duan Lingtian melemparkan Profound Nasgen Pil itu ke dalam mulutku. Berhenti bermimpi. Murid Sekte Pedang Bintang 7 ini pasti memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian. Jika tidak, Duan Lingtian tidak akan memberikan Profound Nasgen Pil kepadanya. Banyak tatapan iri dan cemburu turun ke Zheng Song secara bersamaan, menyebabkan Zheng Song memiliki senyum pahit di wajahnya dan merasa sedikit tidak nyaman. 3 petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 mengerutkan kening, dan pada saat yang hampir bersamaan, transmisi suara mereka memasuki telinga Duan Lingtian.
Duan Lingtian, kamu terlalu gegabah. Pil Naschen mendalam itu cukup untuk memungkinkanmu melangkah ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage dalam waktu singkat, bagaimana kamu bisa memberikannya? Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Ling Hu Jinhong. Duan Lingtian, apa yang harus saya katakan tentang Anda? Bakat alami anak itu terbatas, bahkan jika dia mengonsumsi Profound Naschen Pill, peningkatannya tidak akan sebesar Anda, itu sangat sia-sia. Ini adalah suara dari Master Puncak Nizar, Zheng Fan, yang juga ayah dari Zheng Song. Duan Lingtian, kamu itu bodoh dari kamu. Jika kamu mengkonsumsi Profound Naschen Pill itu, tidak akan lama sebelum kamu menerobos ke tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Perjanjian 2 tahun antara kamu dan Zider yang Tuan akan tiba di tahun lain, bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya sendiri? Ini adalah Master Puncak Peda, Kezen, dan nada suaranya mengandung campuran desahan dan ketidakberdayaan. 3 transmisi suara menyebabkan hati Duan Lingtian terasa hangat. Duan Lingtian secara alami tahu mereka bertiga mengkhawatirkannya, jadi dia buru-buru mengirim transmisi suara sebagai balasan. Pemimpin sekte, Master Puncak, kalian semua hanya melihat penggunaan Profound Naschen Pill. Tapi tahukah kalian semua bahwa semakin tinggi bakat alami dari seniman bela diri, semakin sedikit efek dari Profound Naschen Pill. Bakat alami saya jika Anda semua telah melihat sesuatu, dan pil Naschen mendalam ini tidak berguna bagi saya. Karena seperti ini, mengapa saya tidak membantu kakak senior Zheng Song? Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan 3 sekte pedang bintang 7 tiba-tiba mengerti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu masih sepotong daging, memberikan Profound Naschen Pill kepada anak itu terlalu boros, kata Zheng Fan melalui transmisi suara dengan senyum pahit. Tuan Puncak Zheng Fan, apakah kakak senior Zheng Song benar-benar putramu? Duan Lingtian tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zheng Fan tidak pernah menyangka Duan Lingtian tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dia langsung tertekan. Tepat pada saat ini, Zheng Song yang berdiri di samping Duan Lingtian berkata dengan senyum pahit, saudara muda Duan Lingtian, memberikan Profound Naschen Pill kepadaku terlalu boros. Kakak senior Zheng Song. Ekspresi Duan Lingtian menjadi serius saat dia berkata dengan suara yang jelas. Apakah kamu tahu mengapa aku merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri hari ini? Bukankah itu untuk sekte? Zheng Song bertanya. Ini hanya salah satu alasannya. Duan Lingtian memandang Zheng Song dan tersenyum ringan. Sebelumnya, ketika pemimpin sekte pedang teratai iblis mengeluarkan Profound Naschen Pill dan menyatakan bahwa itu akan menjadi hadiah pertama dalam kompetisi bela diri, bukankah aku bertanya padamu apakah kamu tertarik dengan Profound Naschen Pill? Zheng Song mengangguk saat dia ingat tentu saja. Selain itu, sejauh yang dia ketahui, dia jauh lebih dari sekadar tertarik pada pil baru lahir yang mendalam. Selain Duan Lingtian yang seperti spesies yang berbeda, mungkin tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari berbagai sekte yang hadir di sini yang tidak akan tertarik pada Profound Naschen Pill. Sejak saat itu, aku sudah memutuskan bahwa aku pasti akan menjadi yang pertama di kompetisi bela diri, selain bersaing untuk kemuliaan sekte pedang bintang 7 untuk membayar pemimpin sekte atas semua bantuannya. Pada saat yang sama, aku ingin dapatkan Profound Naschen Pill untuk memberimu hadiah, untuk membayar berkali-kali kamu dan Master Puncak Zheng Fan telah membantuku di Seven Star Sword Sect. Duan Lingtian selesai berbicara sekaligus. Pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, semua orang yang hadir tiba-tiba mengerti. Jadi ternyata semua yang dilakukan Duan Lingtian adalah untuk membayar hutang budi. Untuk sementara waktu, banyak orang memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian, karena ini adalah orang yang tahu bagaimana berhutang budi dan mencoba untuk membayarnya kembali. Terhormat, memberikan Profound Naschen Pill yang bernilai luar biasa demi membayar hutang budi, resolusi Duan Lingtian mengejutkan. Seorang murid sekte bulan salju tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kata-katanya menyebabkan semua orang mengangguk setuju. Saat ini, Duan Lingtian telah memperoleh pengakuan dari sebagian besar orang yang hadir. Sosok Zheng Song bergetar ringan ketika mendengar ini, lalu dia menghela nafas dengan senyum pahit di wajahnya. Saudara muda Duan Lingtian, Anda tidak perlu melakukan ini. Apa yang saya dan ayah saya berutang kepada Anda jauh lebih banyak daripada apa yang Anda berutang kepada kami. Hari ini, Anda memberikan Profound Naschen Pill kepada saya malah menyebabkan saya berutang budi kepada Anda, bahkan lebih.
Di kejauhan, Zheng Fan menghela nafas juga. Itu persis seperti yang dikatakan Zheng Song. Hutang mereka berdua pada Duan Lingtian benar-benar terlalu banyak, dan mereka tidak dapat membayarnya kembali. Kompetisi bela diri dari 5 sekte besar berakhir. Murid Sekte Pedang 7 Bintang, Duan Lingtian, merebut kemuliaan tempat pertama dalam kompetisi bela diri. Merebut kemuliaan tempat pertama dalam kompetisi bela diri pada usia 22, Duan Lingtian telah menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekor ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan bahkan orang-orang dari generasi mendatang tidak akan dapat memecahkannya. Pemimpin Sekte Bulan Salju menghela nafas. Tatapannya memiliki kilau kecemburuan dan kecemburuan yang bercampur di dalam saat itu turun ke Ling Hu Jinhong. Sekarang, dia menyadari bahwa keinginan untuk memburu Duan Lingtian dari Sekte Pedang Bintang 7 ke Sekte Bulan Salju hampir tidak mungkin. Sebelumnya, apa yang dikatakan Duan Lingtian kepada Zheng Song tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Duan Lingtian adalah orang yang tahu bagaimana berhutang budi dan mencoba untuk membayarnya kembali. Orang seperti ini sama sekali tidak akan berterima kasih dan mengkhianati sekte. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh pemimpin Sekte Bulan Salju. Melalui pengingat kepada pemimpin Sekte Bulan Salju, dan orang-orang yang hadir bereaksi. Benar, Duan Lingtian telah menciptakan rekor yang mengejutkan. Berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar pada usia 22 tahun dan merebut kejayaan yang pertama, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah rusak. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa banyak tatapan penuh rasa hormat berkumpul padanya dari segala arah. Dia menjadi pusat perhatian. Bab 398, Pengkhianatan. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Kompetisi bela diri dari 5 sekte besar yang diadakan setiap 3 tahun berakhir. Pemimpin Sekte Panjang, selamat tinggal. Termasuk Sekte Pedang Bintang 7, semua petinggi dari 4 sekte besar lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah, pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan. Selanjutnya, petinggi dan murid dari 4 sekte besar meninggalkan halaman kompetisi bela diri dan meninggalkan ngarai bagian dalam dari ngarai teratai iblis. Astaga, setelah beberapa saat, seekor binatang terbang yang sangat besar turun dari udara. Pada awalnya, ketika Duan Lingtian mendengar deru angin yang menusuk telinga di telinganya, dia mengira Penatua Peng yang telah tiba. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa binatang terbang yang turun dari langit sekarang hanya seekor bangau putih seukuran bukit kecil. Bangau itu benar-benar seputih salju, dengan sepasang mata yang berputar dengan cahaya terang, itu jelas binatang iblis yang tangguh. Meskipun kecepatan bangau putih lebih rendah daripada Grand Rock dari Sekte Pedang Bintang 7, Penatua Peng, itu tidak jauh lebih lambat, dan dalam sekejap mata ia telah turun ke grup sebelum grup anggota Sekte Bulan Salju. Pemimpin Sekte, selamat tinggal. Pemimpin Sekte Bulan Salju memimpin para tetua dan murid sekte untuk naik ke belakang bangau putih, lalu menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Hu Jinhong dan para pemimpin sekte lainnya. Pemimpin Sekte Sue, hati-hati. Ling Hu Jinhong dengan ringan mengangguk sambil tersenyum sedikit. Duan Lingtian memperhatikan bahwa Liu Yue dari Sekte Bulan Salju yang berada di atas bangau putih memiliki tatapan yang tidak pernah meninggalkannya selama ini, dan ini menyebabkan dia merasakan gelombang dingin di hatinya saat dia berpikir dengan puas. Wanita ini tidak akan menyukaiku, kan? Aku tidak tertarik padanya. Duan Lingtian, aku akan datang mencarimu untuk bertarung begitu aku menerobos ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Tiba-tiba, transmisi suara terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu adalah suara Liu Yue. Jadilah tamuku. Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh dan dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan Liu Yue. Tunggu Liu Yue untuk menerobos ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Pada saat itu, dia mungkin sudah menembus level ke-7 dari Naschen Soul Stage. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut, Duan Lingtian akan dapat merasakan dengan jelas bahwa Liu Yue baru saja menembus ke tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage. Dengan bakat alami Liu Yue, setidaknya akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun lagi untuk menerobos ke tingkat ke-7 dari Naschen Soul Stage. Pada saat itu, jarak antara dia dan Liu Yue hanya akan semakin jauh. Tidak mungkin bagi Liu Yue untuk mengejarnya. Astaga, dalam waktu singkat, mata Duan Lingtian kabur saat dia melihat kilatan cahaya putih,
dan Bangau Putih Binatang Iblis telah membawa sekelompok anggota Sekte Bulan Salju untuk membubung ke langit dan menyembunyikan dirinya di dalam kabut dan awan, menghilang di depan matanya. Pemimpin Sekte, mungkinkah Bangau Putih dari sebelumnya mirip dengan Penatua Peng dan merupakan penatua terhormat wali dari Sekte Bulan Salju? Duan Lingtian bertanya pada Ling Hu Jin Hong dengan rasa ingin tahu. Ling Hu Jin Hong mengangguk. Kurang lebih, namun, itu bukan Bangau Putih biasa tapi binatang iblis. Cloud Soar Kren, itu adalah binatang iblis penjaga sekte dari Sekte Bulan Salju. Dalam hal kekuatan, itu tidak kalah dengan Penatua Peng. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Astaga, pada saat ini, suara yang sangat besar bergema di cakrawala dan cahaya berwarna hitam yang mengalir melintas di langit, menembak lurus ke arah tanah. Sosok elang besar berwarna hitam muncul. Elang raksasa ini benar-benar hitam pekat, dengan bulu-bulu yang berkelap-kelip dengan kemilau hitam pekat. Cakar tajamnya menyentuh tanah, membuatnya stabil seperti gunung, dan sepasang matanya yang sangat tajam berkedip dengan cahaya yang ganas. Ketika Duan Lingtian baru saja melihat elang besar itu, dia melihat elang besar itu memperhatikan tatapannya pada saat pertama yang mungkin dan cahaya dingin muncul di matanya yang tajam saat dia melihat ke arahnya. Seketika, Duan Lingtian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan dia buru-buru menarik pandangannya, tidak berani terus menatap mata elang besar itu. Setelah beberapa saat, kerumunan anggota Mountain Split Sekte naik ke belakang elang raksasa di bawah pimpinan pemimpin Sekte Mountain Split. Duan Lingtian, Anda bisa menjadi tamu di Sekte Pemisahan Gunung saya jika Anda bebas di masa depan. Sekte Pemisahan Gunung saya pasti akan menganggap Anda sebagai tamu terhormat. Pemimpin Sekte Pemisahan Gunung memandang Duan Lingtian dan senyum cemerlang merekah di wajahnya. Tentu saja, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa kata-kata pemimpin Sekte Pemisah Gunung berasal dari hati dan tanpa kepalsuan sedikitpun. Duan Lingtian memiliki kekaguman yang tulus terhadap sikap pemimpin Sekte Pemisahan Gunung. Lagi pula, selama kompetisi bela diri hari ini, Duan Lingtian berturut-turut mengalahkan 2 murid Sekte Pemisahan Gunung, dan salah satu dari mereka bahkan kakinya patah oleh Duan Lingtian. Pemimpin Sekte Linghu, Pemimpin Sekte Lu, selamat tinggal. Pemimpin Sekte Pemisahan Gunung memandang Ling Hu Jin Hong dan pemimpin Sekte Konvergensi Asal. Hati-hati, pemimpin Sekte Teng. Ling Hu Jin Hong dan pemimpin Sekte Konvergensi Asal menjawab. Astaga, elang besar berwarna hitam menyerbu ke langit sambil membawa kelompok anggota Mountain Split Sekte, berubah menjadi sambaran petir berwarna hitam yang bergabung ke cakrawala dan menghilang. Sangat cepat, pupil Duan Lingtian mengerut. Dia memperhatikan bahwa kecepatan elang raksasa ini bahkan sedikit lebih cepat daripada Cloud Soar Kren milik Sekte Bulan Salju. Itu adalah binatang iblis penjaga Sekte Mountain Split Sekte, Lightning Eagle, dan kekuatannya tidak kalah dengan Elder Peng. Suara Ling Hu Jin Hong terdengar tepat waktu dan mengandung sedikit keseriusan bercampur di dalamnya. Duan Lingtian mengangguk. Pikiran Duan Lingtian berputar dan melintas di ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan dia dapat menemukan beberapa catatan tentang elang petir. Lightning Eagle adalah binatang iblis yang sangat menakutkan yang memiliki serangan dan kecepatan. Diduga, beberapa Lightning Eagles dengan bakat luar biasa bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap interpretasi Void ketika tumbuh hingga batas. Tentu saja, Lightning Eagle seperti ini sangat langka. Astaga, astaga, tepat pada saat ini, 2 deru angin yang menusuk telinga terdengar saat mereka bersiul dari cakrawala, dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Duan Lingtian tidak dapat melihat mereka sekilas. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bahkan belum melihat apa-apa ketika dia merasakan 2 hembusan angin kencang menyapu, menyelimuti semua anggota Sekte Pedang Bintang 7 dan Sekte Konvergensi Asal yang hadir, menyebabkan pakaian di tubuh mereka berkibar tertiup angin. Bang, bang, sementara itu, 2 sosok besar turun ke tanah berturut-turut. Sosok besar yang turun pertama telah turun di dekat kelompok Duan Lingtian. Penatua Peng. Tatapan Duan Lingtian menyala. Sosok besar yang muncul di hadapannya sekarang adalah penatua terhormat penjaga Sekte Pedang Bintang 7, Grand Rock. Sedangkan di sisi Sekte Konvergensi Asal, sosok besar lainnya telah turun juga, dengan kecepatan yang hanya sedikit lebih lambat dari Penatua Peng. Ini adalah burung hering hijau giok sepenuhnya dengan penampilan yang mengerikan dan ganas. Sekarang, dia menatap tajam ke Penatua Peng dengan tatapan yang mengatakan bahwa dia menolak untuk mengakui kekalahan, dan dia tanpa henti melambaikan kepalanya yang ganas dan menakutkan.
Seolah menyampaikan sesuatu. Ketika dihadapkan dengan provokasi burung nasar, Penatua Peng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu tidak memperhatikannya, menunjukkan sikap sosok yang hebat. Ini menyebabkan burung nasar menjadi sedikit marah karena malu, tetapi tampaknya takut pada Penatua Peng dan tidak berani menyala. Itu adalah binatang iblis penjaga sekte konvergensi asal, Herring Jade Feather. Bertahun-tahun yang lalu, itu pernah diajarkan pelajaran oleh Penatua Peng, jadi itu selalu menyimpan dendam, namun, bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatannya masih kuat dilampaui oleh Penatua Peng. Transmisi suara Ling Hu Jin Hong masuk ke telinga Duan Lingtian dan membuatnya mengerti. Jadi begitulah adanya. Tidak heran burung nasar itu tampak seperti telah melihat musuh seumur hidupnya ketika melihat Penatua Peng. Jadi ada masa lalu di antara mereka. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Ling Hu Jin Hong, Duan Lingtian dan yang lainnya naik ke bagian belakang Grand Rock. Duan Lingtian mengikuti tepat di belakang, dan ketika dia menaiki Grand Rock, dia memperhatikan bahwa murid pribadi Ling Hu Jin Hong, Huang Ji, masih berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, Duan Lingtian juga dengan cepat menyadari bahwa di bawah pimpinan pemimpin Sekte Konvergensi Asal, kelompok anggota Sekte Konvergensi Asal telah berjalan mendekat. Apa yang sedang terjadi? Ketika Duan Lingtian masih bingung, kelompok anggota Sekte Konvergensi Asal telah berkumpul dengan Huang Ji, pemimpin Sekte Lu, ini. Sementara itu, Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres, dan Ling Hu Jin Hong mengerutkan kening saat dia melihat pemimpin Sekte Konvergensi Asal. Lanjutkan, pemimpin Sekte Konvergensi Asal tidak menjawab Ling Hu Jin Hong, dan malah berbicara dengan acuh tak acuh kepada Huang Ji di dekatnya. Kerutan di dahi Ling Hu Jin Hong semakin dalam saat melihat adegan ini. Pada saat berikutnya, adegan yang melebihi harapan Duan Lingtian muncul. Berdebar, Huang Li berlutut di lantai menuju Ling Hu Jin Hong, lalu menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara rendah. Guru, maafkan murid karena tidak dapat mengikuti sisi Anda di masa depan, saya harap guru dapat memaafkan saya. Kata-kata Huang Ji mengandung resolusi tegas yang tak tertandingi. Pupil Duan Lingtian mengerut. Huang Ji ini ingin memutuskan hubungan guru dan murid dengan pemimpin sekte dan mengkhianati sekte. Ekspresi Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya dari Sekte Pedang Bintang 7 semuanya menjadi suram. Cahaya dingin bahkan muncul di mata tajam Grand Rock di bawah kaki mereka, dan cara yang menakutkan menyapu Huang Ji saat Grand Rock menatap Huang Ji, menekan Huang Ji ke titik wajahnya memerah dan tubuhnya mulai gemetaran. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sikap mengesankan yang luar biasa meluas dari pemimpin Sekte Konvergensi Asal, berdiri dengan cara yang mengesankan dari Grand Rock. Ini membuat wajah Huang Ji sedikit pulih. Huang Ji, Kezen yang berdiri di samping Ling Hu Jin Hong memiliki ekspresi suram yang tak tertandingi dan dia menatap Huang Ji dengan tatapan dingin. Apakah kamu lupa siapa yang memberimu segalanya beberapa tahun terakhir ini, dari mana kultivasimu berasal? Sekarang, kamu benar-benar ingin mengkhianati pemimpin sekte. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Saat dia selesai berbicara, nada suara Kezen mengandung niat membunuh yang padat yang menunggu kesempatan untuk menelan Huang Ji. Sosok Huang Ji gemetar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Puncak Kezen, apa yang Anda katakan salah, seperti kata pepatah, seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Karena Huang Ji tidak ingin terus berada di sisi pemimpin Sekte Ling Hu dan tidak ingin terus tinggal di Sekte Pedang Bintang 7, maka dia secara alami memiliki pikirannya sendiri. Penatua Sekte Konvergensi Asal memandang Kezen dan menggelengkan kepalanya. Huff. Kezen mendengus dingin, dan berkata dengan suara yang mengandung rasa dingin yang pekat. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika murid pribadi yang Anda asuh sendiri ingin beralih ke Sekte Pedang Bintang 7 saya sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Mungkinkah Anda bersedia mengirimnya kepada saya 7 Sekte Pedang Bintang? Tetua Sekte Konvergensi Asal tidak mau mengakui argumennya lebih rendah dan berkata terus terang, selama dia dapat memiliki masa depan yang lebih baik di Sekte Pedang Bintang 7, maka saya tidak akan menghentikannya. Betapa bagusnya masa depan. Akhirnya, Ling Hu Jin Hong berbicara, suaranya jernih dan mengandung amarah yang bercampur aduk di dalamnya. Huang Ji, apakah kamu sudah memikirkannya? Tatapan Ling Hu Jin Hong turun ke Huang Ji yang berlutut di tanah, dan tatapannya yang tenang mengandung rasa dingin dan ketidakpedulian saat dia berkata dengan suara rendah. Aku akan memberimu kesempatan,
jika kamu benar-benar memutuskan untuk mengkhianatiku, tuanmu, dan mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, anggaplah aku tidak pernah menganggapmu sebagai murid pribadiku. Semua ikatan di antara kita akan diputuskan mulai hari ini dan seterusnya. Bab 399, tiba di kandang. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Suasana di luar ngarai dalam ngarai teratai iblis telah benar-benar membeku. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, Huang Ji menekuk pinggangnya dan bersujud di tanah 3 kali. Setelah dia bersujud 3 kali, Huang Ji memandang Ling Hu Jin Hong dan berkata dengan suara rendah, "Pemimpin Sekte Ling Hu, ambil 3 koltau ini sebagai aku membayar hutangku padamu karena telah membesarkanku selama bertahun-tahun, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Huang Ji, tidak akan memiliki ikatan lagi denganmu dan Sekte Pedang Bintang 7. Tidak ada ikatan lagi." Suara Huang Ji menyebabkan suasana di tempat kejadian menjadi aneh. Duan Lingtian menatap Huang Ji dengan tenang dengan tatapan dingin yang tak tertandingi. Pengkhianatan Huang Ji telah melampaui harapannya. Meskipun apakah Huang Ji mengkhianati sekte atau tidak memiliki banyak hubungan dengannya, dia masih sangat membenci tindakan Huang Ji. Sejauh yang dia ketahui, bantuan setetes air harus dibalas dengan mata air. Bantuan yang diberikan pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 kepada Huang Ji lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, namun itu ditinggalkan oleh Huang Ji dengan beberapa patah kata. Huang Ji ini hanyalah yang tidak tahu berterima kasih. Begitu Huang Ji selesai berbicara, selain Ling Hu Jin Hong yang untuk sementara tidak menjelaskan sikapnya terhadapnya, yang lain dari Sekte Pedang Bintang 7 semuanya memasang ekspresi muram. Meng Qiyu dan Zheng Song menatap Huang Ji dengan tatapan jijik. Mereka berada di Sekte Pedang Bintang 7 lebih lama daripada Duan Lingtian, dan mereka secara alami tahu betapa pedulinya pemimpin sekte terhadap murid pribadinya ini. Sekarang, Huang Ji malah ingin mengkhianati pemimpin sekte dan mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7. Pemimpin sekte mendorong Anda untuk mendapatkan prestasi Anda saat ini, Sekte Pedang Bintang 7 membina Anda untuk mendapatkan pencapaian Anda saat ini adalah bagaimana Anda membayar pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Wajah Zheng Fan sangat muram saat dia menatap Huang Ji dengan mata yang berkedip-kedip dengan amarah yang menakutkan. Dalam kemarahannya, jejak niat membunuh diliputi dalam alis Duan Lingtian terangkat. Ini bukan hari pertama dia mengenal Master Puncak Mizar, Zheng Fan, tapi itu masih pertama kalinya dia melihat Zheng Fan marah. Kemarahan yang bisa membakar padang rumput. Semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7, Anda dapat mengkhianati pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Tapi, energi asal di tubuh Kezhen mengamuk dan meraung, dan pakaiannya berkibar. Di langit, 2 siluet besar secara bertahap mengembun menjadi bentuk, dan mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. 2 siluet naga bertanduk kuno. Simbol kultivasi tahap inisiasi Void tingkat pertama. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil kultivasimu yang berasal dari pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7. Kezhen berteriak dengan eksplosif. Seketika, aura seorang ahli tahap inisiasi Void mengamuk di langit, menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Tiba-tiba, Kezhen maju selangkah dan sikapnya yang menakutkan tersapu, ditambah dengan sikap tetua Peng yang mengesankan, itu menghancurkan sikap pemimpin sekte konvergensi asal dalam sekali jalan, lalu menyelimuti Huang Ji, menyebabkan wajah Huang Ji langsung memerah menjadi sangat pucat, dan dengan paksa menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. "Tuan, selamatkan aku." Duan Lingtian memperhatikan bahwa ketika Huang Ji memandang pemimpin sekte konvergensi asal untuk berteriak minta tolong, dia benar-benar memanggil pemimpin sekte konvergensi asal sebagai guru. Jelas, dia telah mencapai kesepakatan dengan pemimpin sekte konvergensi asal sejak lama, dan memiliki niat untuk beralih ke sekte konvergensi asal. Seorang tetua konvergensi asal mendengus dingin, lalu maju selangkah dan menggabungkan sikapnya yang mengesankan dengan pemimpin sekte konvergensi asal untuk menghalangi sikap tetua Peng dan Kezhen yang mengesankan. "Terima kasih guru, terima kasih penatua." Huang Ji buru-buru mengucapkan terima kasih kepada keduanya, dan pada saat yang sama, dia pergi untuk berdiri di belakang pemimpin sekte konvergensi asal untuk mencari perlindungan, karena dia sangat takut bahwa petinggi Sekte Pedang Bintang 7 akan bergerak melawannya. Sangat bagus, sangat bagus. Akhirnya, Ling Hu Jin Hong membuat reaksi, dia melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh,
saat dia berbicara dengan nada yang tidak berperasaan. Kemudian, dia melihat Grand Rock di bawahnya. Penatua Peng, ayo pergi. Grand Rock tercengang, dia jelas bingung dengan reaksi Ling Hu Jinhong. Pemimpin sekte, Zheng Fan dan Ke Zhen menatap Ling Hu Jinhong dengan ekspresi bingung juga. Pemimpin sekte, jika bukan karena pembinaanmu yang kuat, bagaimana mungkin Huang Ji memiliki kultivasi seperti itu? Menurutku, dia dapat beralih ke sekte konvergensi asal dan mengkhianatimu dan sekte, tetapi kultivasinya harus ditinggalkan. Ke Zhen menggertakkan giginya. Tahun itu, ketika Ling Hu Jinhong belum menjadi pemimpin sekte, dan dia bukan master puncak peda. Pada saat itu, dia menjalin persahabatan yang mendalam dengan Ling Hu Jinhong. Hari ini, ketika dia melihat murid pribadi Ling Hu Jinhong melakukan hal yang berbahaya dan keterlaluan, dia merasa seolah-olah itu adalah muridnya sendiri dan sangat marah sampai batasnya. Lupakan saja, ambil saja karena aku buta. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak mau menyebutkan masalah ini lagi, lalu dia melihat ke Grand Rock. Elder Peng, ayo pergi, mulai hari ini dan seterusnya, saya, Ling Hu Jinhong, akan menganggapnya seolah-olah saya belum pernah mengambil murid ini. Grand Rock mengangguk, dan dia membuka sayapnya sebagai persiapan untuk terbang ke langit. Meskipun suara Ling Hu Jinhong tenang, Duan Lingtian masih bisa melihat jejak kesengsaraan dan kemarahan dalam ketenangan ini. Pikirkan saja, murid pribadi yang dia asuh dengan kedua tangannya sendiri, satu-satunya murid pribadinya telah mengkhianatinya begitu saja. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Kemampuan pemimpin sekte untuk mempertahankan ketenangannya sangat mengagumkan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia yang berdiri di tempat Ling Hu Jinhong hari ini? Dia tidak akan ragu sedikit pun dan membunuh Huang Ji, seorang yang tidak tahu berterima kasih pantas mati. Suara mendesing. Sayap Grand Rock yang seperti awan yang menutupi langit terbuka dan debu serta kotoran di tanah berhamburan ke udara. Tepat pada saat Grand Rock membubung ke langit, Duan Lingtian melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh, dan kemudian tatapannya turun ke pemimpin sekte konvergensi asal dan berkata dengan suara yang jelas, "Pemimpin sekte Lu, saya merasa ada kebutuhan untuk itu, saya untuk mengingatkan Anda, ketika seseorang bisa mengkhianati sekali, mereka bisa mengkhianati lagi." Kata-kata Duan Lingtian baru saja selesai memasuki telinga semua orang yang hadir ketika Grand Rock telah berubah menjadi cahaya mengalir yang membubung ke langit, lalu terbang ke awan dan kabut, menghilang di depan pandangan semua orang. Duan Lingtian, sialan. Wajah Huang Ji sangat marah, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan memukulnya dengan pukulan seperti itu sebelum pergi. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tetua dan murid sekte konvergensi asal semua menatapnya dengan tatapan aneh. Huang Ji panik, dan dia melihat ke arah pemimpin sekte konvergensi asal sambil berkata, "Tuan, saya bersumpah, saya tidak akan mengkhianati sekte konvergensi asal seumur hidup saya." Pemimpin sekte konvergensi asal melirik Huang Ji dengan acuh tak acuh. "Huang Ji, belum lagi aku tidak percaya kata-kata kosong ini, bahkan kamu sendiri mungkin tidak akan mempercayainya. Hari ini, jika bukan karena aku mengatakan aku akan menganggapmu sebagai murid pribadiku dan menjadikanmu sekte berikutnya." Pemimpin sekte konvergensi asal, apakah Anda akan mengkhianati Ling Hu Jinhong dan sekte pedang bintang 7 dan beralih ke sekte konvergensi asal saya? Huang Ji tertawa malu. Tepatnya, alasan dia memilih untuk mengkhianati sekte itu justru karena pemimpin sekte dari sekte konvergensi asal telah membuat janji-janji ini di halaman kompetisi bela diri sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia melihat Duan Lingtian tiba-tiba bangkit dengan kuat dan tuannya bahkan menyatakan bahwa dia akan menjadikan Duan Lingtian sebagai pemimpin sekte berikutnya dari sekte pedang bintang 7. Dia tidak pasrah dengan nasib itu di dalam hatinya, dan janji-janji pemimpin sekte konvergensi asal memungkinkan dia untuk melihat cahaya terang masa depan. "Ling Hu Jinhong, kaulah yang memaksaku, suatu hari, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak kalah dengan Duan Lingtian." Mata Huang Ji memancarkan jejak kekejaman saat dia menatap ke arah di mana Grand Rock telah menghilang. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian berdiri di atas punggung Grand Rock dan bisa melihat garis besar 7 puncak pedang besar dari sekte pedang bintang 7 dari jauh. "Kami kembali." Zheng Song berdiri di samping Duan Lingtian, dan dia sedikit bersemangat saat dia melihat ke arah 7 puncak pedang besar. Bagi Zheng Song,
Sekte Pedang Bintang 7 adalah rumahnya. Rumah yang sulit untuk dipisahkan. Benar, kami kembali. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Sepanjang perjalanan ke sini, suasananya sedikit berat dan itu menyebabkan Duan Lingtian memiliki perasaan yang sangat menindas, dan semua ini karena pengkhianatan Huang Ji. Ketika dia melihat mereka akan memasuki wilayah Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat Grand Rock di bawahnya, lalu mengatakan sesuatu melalui transmisi suara. Grand Rock mengangguk. Tentu saja, selain Duan Lingtian, tidak ada orang lain yang memperhatikan adegan ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, Grand Rock yang membawa kelompok Duan Lingtian tiba-tiba berubah arah, dan tidak menuju puncak Dube tetapi malah jatuh ke bawah, melintas menuju kaki puncak Dube. Penatua Peng. Tindakan Grand Rock menyebabkan Ling Hu Jin Hong yang tidak berbicara selama ini terkejut. Zheng Fan dan Ke Zhen bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan berpikir bahwa Grand Rock telah memperhatikan sesuatu. Ekspresi Meng Qiu dan Zheng Song juga menjadi serius. Apa yang kalian semua lakukan? Saya baru saja meminta Penatua Peng untuk membawa saya menemui seorang teman. Duan Lingtian benar-benar terdiam saat melihat ini. Bukankah reaksi mereka agak terlalu besar? Kata-kata Duan Lingtian membuat mereka menghela nafas lega, dan Ke Zhen berkata dengan senyum pahit, Duan Lingtian, siapa yang begitu bergengsi untuk membuatmu datang menemuinya segera setelah kamu kembali? Ling Hu Jin Hong dan yang lainnya memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Kalian semua akan segera tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan membuat mereka menebak-nebak. Pada saat inilah Grand Rock yang terjun ke bawah mengejutkan beberapa murid yang berjaga di gerbang Sekte Pedang Bintang 7. Binatang buas apa itu? Itu tidak tampak seperti binatang buas, ini seperti binatang iblis. Lihat, ada orang yang berdiri di atasnya. Bukankah itu pemimpin sekte? Ada juga Master Puncak Zheng Fan, Master Puncak Ke Zhen, dan kakak senior Duan Lingtian. Di bawah tatapan hormat para murid Sekte Pedang Bintang 7, Grand Rock turun ke dalam istal di sisi pintu masuk sekte. Ruang kosong di dalam istal pada awalnya tidak luas, sekarang ketika Grand Rock turun, itu menyebabkan istal menjadi lebih sempit. Kedatangan Grand Rock mengejutkan beberapa murid Sekte Pedang Bintang 7 di dalam istal yang bertindak sebagai penjaga kuda. Apa itu? Beberapa murid Sekte Pedang Bintang 7 berjalan dengan ekspresi penasaran. Pemimpin sekte, seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 yang bermata tajam mengenali Ling Hu Jin Hong dan berseru kaget, ekspresinya dipenuhi rasa hormat. Beberapa orang yang tersisa bereaksi terhadap ini dan membungkuk dengan hormat. Ling Hu Jin Hong, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7 biasanya tidak sering muncul di depan umum. Namun, 1 tahun yang lalu, karena insiden kematian Master Puncak Wu Dao, Ling Hu Jin Hong telah muncul di puncak Dube Peak dan dengan demikian juga muncul di depan mata banyak murid dari Sekte Pedang Bintang 7. Murid Sekte Pedang Bintang 7 yang mengenali Ling Hu Jin Hong ada di tempat kejadian hari itu. Kakak senior Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, dia juga mengenali Duan Lingtian dan membungkuk dengan hormat. Kakak senior Duan Lingtian. Sementara itu, suara terkejut terdengar dari dalam istal. Duan Lingtian dapat melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari dalam, dan ketika sosok itu memperhatikannya, wajah sosok itu dipenuhi dengan kegembiraan. Kakak senior Duan Lingtian, ini benar-benar kamu. Bab 400, Bakat Alami Mo Yu. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Mo Yu, lama tidak bertemu. Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum kepada orang yang datang sebelum dia. Murid Sekte Pedang Bintang 7 di hadapannya yang seumuran adalah Mo Yu yang membantunya merawat kuda Vergananya. Setelah Mo Yu menyapa Duan Lingtian, dia melihat ke Grand Rock dan untuk sementara waktu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana di tempat. Kapan dia melihat binatang terbang yang begitu besar? Dia bisa membayangkan bahwa begitu binatang terbang ini melebarkan sayapnya, itu hanya akan sebanding dengan awan yang menutupi langit. Itu sangat mengejutkan. Sementara itu, Ling Hu Jin Hong yang berdiri di atas punggung Grand Peng menilai Mo Yu dengan penuh minat saat dia bertanya. Duan Lingtian, dia adalah teman yang ingin kamu temui. Anda, Mo Yu menatap Ling Hu Jin Hong dengan wajah penuh keheranan, karena dia jelas tidak mengenali Ling Hu Jin Hong. Duan Lingtian baru saja akan memperkenalkannya. Kakak senior Mo Yu, ini pemimpin sekte. Seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Mo Yu dengan suara rendah.
Pemimpin sekte, Mo Yu tertegun, lalu dia pulih dari kekurangannya dan berkata dengan hormat dengan ekspresi ketakutan, Mo Yu menyapa pemimpin sekte. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat penampilan ketakutan Mo Yu dan kesuraman di wajahnya sedikit menghilang. Tatapan Duan Lingtian tidak pernah lepas dari Mo Yu. Ketika kekuatan spiritualnya yang akut meluas dan digabungkan dengan pengalaman seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia dengan jelas merasakan pada saat pertama yang mungkin bahwa kultivasi Mo Yu saat ini berada di tingkat ke-6 dari tahap jiwa asal. Mo Yu, kamu telah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah kemajuan Mo Yu terlalu besar? Dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 2 tahun lalu untuk menuju ke Solitary Summit, Mo Yu hanya berada di tingkat pertama Origin Core Stage pada waktu itu. 1 tahun yang lalu, ketika dia kembali dari Solitary Summit, Mo Yu telah menembus ke tingkat ketiga Origin Core Stage, mengejutkannya. Sekarang, 1 tahun lagi telah berlalu, dan Mo Yu benar-benar langsung menembus ke tingkat ke-6 tahap inti asal. Hehe, Mo Yu menggosok bagian belakang kepalanya karena malu ketika dia melihat Duan Lingtian telah melihat kultivasinya. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Kata-kata Duan Lingtian menarik perhatian Ling Hu Jinhong, dan untuk sementara waktu, dia secara serius menilai Mo Yu. Murid Sekte Pedang Bintang 7 yang terlihat seumuran dengan Duan Lingtian ini adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6. Dia ingat bahwa Huang Ji yang telah mengkhianatinya dan Sekte Pedang Bintang 7 hanya berada di tingkat ke-4 tahap inti asal pada usia 22 tahun. Dengan kata lain, bakat alami murid Sekte Pedang Bintang 7 ini jauh melampaui Huang Ji. Orang aneh lainnya, Meng Qiu dan Zheng Song saling melirik dan keduanya melihat arti yang sama di mata masing-masing. Kamu benar-benar berada di level ke-6 dari Origin Core Stage. Zheng Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mo Yu dan bertanya. Seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 6 berusia 22 tahun adalah sesuatu yang bahkan mengejutkannya. Tingkat kelainan Duan Lingtian yang tidak bisa dilihat dengan logika hanyalah minoritas. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal pada usia 22, dalam hal bakat alami, itu dapat dibandingkan dengan 1 atau 2 orang di 5 tuan muda yang hebat. Kezhen menatap Mo Yu dengan tatapan membara, seolah dia ingin melihat menembus dirinya. Mo Yu, tunjukkan kekuatanmu untuk dilihat oleh pemimpin sekte dan master puncak. Duan Lingtian dapat melihat keraguan dalam kata-kata Zheng Fan dan Kezhen, dan dia menatap Mo Yu sambil tersenyum memberi semangat. Mo Yu mengangguk. Dia selalu mendengarkan apapun yang dikatakan Duan Lingtian. Segera, astaga, energi langit dan bumi bergolak di atas Mo Yu, dan 80 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk, menampilkan kultivasi Mo Yu. Ini benar-benar tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Zheng Fan terkejut. Bakat alami seperti itu, sepanjang generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7, aku khawatir itu hanya di bawah Duan Lingtian. Zheng Fan, kamu salah. Ling Hu Jinhong menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, Tuan Puncak Al-Qaid, murid pribadi Qin Xiang, KR, dan murid pribadi tetua Bi Puncak Al-Qaid, Li Fei, usia yang pertama mirip dengan Duan Lingtian dan yang terakhir adalah lebih tua dari Duan Lingtian 2 tahun, dan mereka berdua sudah menjadi seniman bela diri Naschen Soul Stage. Kata-kata Ling Hu Jinhong menyebabkan Zheng Fan benar-benar terpana. Murid Kezhen mengerut dan berkata dengan heran, saya mendengar sejak lama bahwa Master Puncak Qin Xiang telah mengambil murid dengan bakat alami yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa muridnya hanya akan berusia 22 tahun dan telah menembus ke tahap jiwa baru lahir. Sepanjang Sekte Pedang Bintang 7, tidak, bahkan jika itu di seluruh kerajaan Hutan Azure, bakat alami seperti itu hanya kalah dengan Duan Lingtian. Meng Qiu dan Zheng Song juga sedikit tergerak. Mereka tidak asing dengan Duan Lingtian. Tapi mereka tidak akrab dengan dua murid perempuan itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita berdua akan kalah dari dua murid perempuan. Meng Qiu tertawa getir. Zheng Fan mengangguk setuju. Duan Lingtian tahu bahwa KR dan Li Fei telah menembus ke Naschen Soul Stage sebelum mereka pergi ke Demonic Lotus Blade Sect 1 bulan yang lalu. Bakat alami dari kedua gadis itu tidak kalah dengan dia, dan mereka bahkan mengembangkan metode kultivasi terbaik yang bisa menduduki peringkat teratas di benua awan. Jadi kultivasi mereka maju dengan cepat bukanlah hal yang mengejutkan. Yang membuat Duan Lingtian terkejut adalah kultivasi Mo Yu. Mo Yu, mengapa kultivasimu berkembang begitu cepat?
Mo Yu menggosok bagian belakang kepalanya dengan malu, saat dia berkata dengan malu. Kakak senior Duan Lingtian, bukankah Anda memberi saya 1 juta perak sebelumnya? Saya membeli beberapa pil penguat asal dan setelah mengkonsumsinya, kultivasi saya menjadi lebih cepat. Duan Lingtian langsung tercengang ketika mendengar Mo Yu. Mungkinkah kamu tidak menggunakan pil penguatan asal untuk berkultivasi di masa lalu? Wajah Mo Yu meredup. Saya lahir dari latar belakang rendah. Bagi saya, pil obat dan barang-barang lain yang membantu dalam budidaya sangat jauh, kakak senior Duan Lingtian, mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkan, tetapi ketika saya berada di tahap pembentukan inti, saya hanya mengkonsumsi tidak lebih dari 30 pil peningkat asal. Kemudian ketika saya tiba di Sekte Pedang Bintang 7, saya menemukan pekerjaan merawat kuda ini dan menjadi penjaga kuda. Meskipun saya memiliki gaji tambahan, saya hampir tidak dapat membeli beberapa pil penguat asal. 1 tahun yang lalu, alasan mengapa saya bisa menembus ke tingkat ketiga dari tahap inti asal justru karena saya mengkonsumsi pil penguat asal. Ketika dia berbicara di sini, Mo Yu menyeringai. Sekarang, kultivasi saya telah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inti asal dan saya sudah bisa masuk sedikit lebih dalam ke hutan purba untuk berburu beberapa binatang buas yang tangguh, inti binatang, kulit, bulu, dan bagian yang tersebar dari binatang buas itu cukup untuk mendukung pil penguatan asal yang saya butuhkan untuk berkultivasi sekarang. Pil penguatan asal adalah pil obat yang digunakan oleh seniman bela diri Origin Core Stage saat berkultivasi, dan itu mampu meningkatkan kecepatan kultivasi sampai batas tertentu. Pil penguat asal hanyalah pil obat dasar untuk Duan Lingtian, Linghu Jinhong, dan yang lainnya, dan itu tidak layak disebut. Di mata mereka, pil obat jenis ini bukanlah apa-apa. Tapi, di mata Mo Yu, atau mungkin di mata Mo Yu di masa lalu, itu malah sangat berharga. Kakak senior Duan Lingtian, jika bukan karena 1 juta perak yang Anda berikan kepada saya setahun yang lalu, tidak mungkin bagi saya untuk menembus ke tingkat ke-6 tahap inti asal, dan tidak mungkin untuk saya untuk menghidupi diri saya sendiri. Mo Yu memandang Duan Lingtian dengan wajah penuh rasa terima kasih. Sementara itu, murid Sekte Pedang Bintang 7 di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Duan Lingtian, kakak senior Duan Lingtian, awalnya, kakak senior Mo Yu sudah berada di tingkat ke-6 tahap inti asal sekarang dan sepenuhnya tidak harus melakukan pekerjaan merawat kuda ini, tapi dia masih datang ke sini setiap beberapa hari hanya demi menjaga kuda Vergana milikmu dan kakak senior Li Fei. Duan Lingtian sedikit tergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa 1 juta perak yang dia berikan dengan santai kepada Mo Yu akan sangat membantu Mo Yu, dan dia tidak pernah berharap lebih dari hanya karena bantuan kecil ini. Meskipun Mo Yu sudah menjadi sedikit kaya sekarang masih tidak akan lupa untuk membantunya merawat kuda Vergananya. Karakter Mo Yu dapat dilihat dari ini. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Mo Yu sebelum menepuk ringan Mo Yu, lalu menghela nafas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda memiliki masa lalu seperti itu. Dengan cara ini, tampaknya kultivasi Anda seharusnya dibebani dan dikubur sedikit. Jika tidak, dengan bakat alami Anda, pencapaian Anda akan lebih tinggi. Kakak senior Duan Lingtian, kamu terlalu baik. Mo Yu menggosok hidungnya karena malu dan memiliki ekspresi yang sederhana. Pada saat ini, semua orang termasuk Linghu Jinhong ketakutan. Menurut apa yang dikatakan Mo Yu ini, dia praktis tidak mengonsumsi pil obat apapun saat berkultivasi hingga kultivasinya saat ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, lalu begitu dia diberi istilah yang sama sepertiku, tidakkah dia bisa menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inti asal sekarang, atau bahkan lebih tinggi? Zheng Song pulih dari keterkejutannya dan memiliki ekspresi heran. Adapun Linghu Jinhong, 2 petinggi lainnya dari Sekte Pedang Bintang 7, dan Meng Qiu, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sepotong emas mengkilap seperti itu benar-benar terkubur di dalam Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian, Anda meminta Penatua Peng untuk turun ke sini justru karena Anda ingin saya melihatnya, kan? Tatapan Linghu Jinhong turun ke Duan Lingtian dengan penuh minat, dan di dalam tatapan ini ada jejak rasa terima kasih yang tidak kentara. Tepat, Duan Lingtian mengangguk. Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu? Adegan di depannya menyebabkan Mo Yu tercengang. Kakak senior Duan Lingtian membuat pemimpin sekte datang menemuiku. Lihat saya untuk apa? Dia bingung di dalam hatinya. Linghu Jinhong menarik napas pelan, lalu menatap Duan Lingtian dan berkata dengan tulus, terima kasih.
Bahkan jika itu sebulan sebelumnya ketika Duan Lingtian memperoleh yang pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar di Sekte Pedang Teratai Setan, Ling Hu Jin Hong hanya mengucapkan terima kasih melalui transmisi suara. Saat ini, dia mengucapkan terima kasih di depan begitu banyak orang. Ucapan terima kasih datang langsung dari mulut pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 bisa dianggap seberat gunung Tai. Pada saat ini, Zheng Fan dan Ke Zhen saling melirik dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Tentu saja, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang terkandung dalam nada suara pemimpin sekte. Itu adalah rasa terima kasih yang tulus yang datang dari hati. Duan Lingtian, apa yang kamu dan pemimpin sekte bicarakan? Meng Qiu memiliki ekspresi bingung. Zheng Song memiliki ekspresi penasaran juga, karena dia tidak memikirkan apa yang terjadi. Tamparan. Ke Zhen mengangkat kepalanya dan menamparkan bagian belakang kepala Meng Qiu, lalu mencemoohnya. Nak, kamu bahkan tidak bisa melihat ini. Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, anak kecil ini benar-benar tidak buruk. Jika semua yang dia katakan sebelumnya benar, maka bakat alaminya sama sekali tidak kalah dengan salah satu dari 5 tuan muda yang hebat. Bahkan jika semua itu tidak benar, bakat dan karakter alaminya masih jauh melampaui Huang Ji. Zheng Fan mengangguk setuju. Sekarang, Meng Qiu dan Zheng Song akhirnya benar-benar mengerti. Adapun Mo Yu, dia sudah tercengang sejak lama. Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, Duan Lingtian memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte, kata-kata Ke Zhen terus terngiang di benaknya. Memilih murid pribadi untuk pemimpin sekte. Mungkinkah mereka membicarakanku?